Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik senior maupun kelompok umur, putra dan juga putri. Kabar terbaru dari pemain bertahan tim nasional Indonesia yang pemain abroad, bermain di luar negeri, yaitu J.I. Jazz. Ada kabar kurang mengejutkan ya, menyedihkan sedikit, karena di pertandingan terakhir antara Venezia menghadapi Juventus, J.I. Jazz tidak dapat dimainkan karena memang mendapatkan akumulasi kartu kuning, karena sudah 5 kali mendapatkan kartu kuning dan tidak boleh bermain di pertandingan selanjutnya. Alhasil Venezia di pertandingan terakhir yang harus berjuang di zona degradasi, tampaknya harus mengubur mimpinya bermain kembali di Serie A untuk Venezia, karena harus mengalami kekalahan dengan skor 2-3 di kandang sendiri oleh Juventus, di mana baru menit kedua Venezia menjanjikan unggul terlebih dahulu, namun di akhir babak kedua Juventus berhasil mengembalikan kedudukan menjadi 1-2, dan di awal babak kedua Venezia berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya Juventus mendapatkan hadiah penalti dan mengunci kemenangan Juventus dengan skor 3-2, sekaligus membuat Juventus ini bermain di Champions League. Karena kemenangan ini dua-duanya penting bagi Venezia dan juga Juventus. Juventus berharap lolos ke Liga Champions untuk musim depan, dan Venezia juga berharap bisa lolos dari zona degradasi. Namun di hasil pertandingan lainnya antara Lecce dan juga Lazio dimenangkan oleh Lecce dengan skor 1-0, dan antara Empoli menghadapi Verona dimenangkan oleh Verona. Ya, jadi walaupun Venezia menang skor 3-0 terhadap Juventus atau berapapun skornya, karena antara Lecce menghadapi Lazio dimenangkan oleh Lecce, maka sudah pasti otomatis Venezia tidak akan mampu mengejar poin daripada Lecce. Sekarang poin Lecce 34 dan Venezia berada di posisi 19. Di atasnya ada Empoli dan di bawahnya ada Monza. Jadi Venezia harus kembali turun kasta dari tahun sebelumnya promosi, dan musim berikutnya bermain kembali di seri B. Dan ini capaian terbaik buat J.I. Jazz musim keduanya bersama Venezia, di mana dia di pekan ke-21 ketika menghadapi, kalau tidak salah, Udinese, J.I. Jazz dinobatkan menjadi kapten, dan sejak saat itu sampai pertandingan terakhir di pekan ke-37, sebelum di pertandingan terakhir tidak dimainkan, J.I. Jazz ini menjadi kaptennya Venezia, dan ini membanggakan buat tim nasional Indonesia. Dan dengan penampilannya sebanyak 35 kali, mendapatkan 5 kartu kuning, merupakan pemain belakang yang dapat diperhitungkan menjadi incaran bagi klub-klub papan atas, terutama banyak rumor dari AC Milan, Inter, Bologna. Ya, mudah-mudahan nanti ada perpindahan dari J.I. Jazz ini, tidak bertahan di Venezia tetapi masih berharap saya juga bermain di Serie A, tentunya dengan tim yang tidak bagus-bagus amat, yang bermain di papan tengah seperti Udinese, mungkin bisa juga Bologna kalau bisa ya, Bologna, karena Bologna kemarin juara Coppa Italia dan akan mendapatkan jatah ya bermain di Europa League, dan ya mudah-mudahan bisa juga dilirik oleh AC Milan, nama besar ya. Cuman memang AC Milan ini tidak bermain di kompetisi Eropa, tapi bukan itu yang kita cari buat pemain Indonesia. Adalah bagaimana dia setiap pekannya bertemu dengan pemain-pemain top dunia, seperti di Venezia dia menjadi starter, bermain sangat baik, dan tiap pekannya bertemu pemain striker-striker kelas dunia. Ada Romelu Lukaku, ya, Vlahovic, ya, terus juga ada Zerbi, banyak lah pokoknya. Dan itu yang kita harapkan sebagai pemain timnas Indonesia, agar supaya dia mendapatkan terus menit bermain. Oke, kita beralih ke Liga Denmark. Di sana ada FC Copenhagen berhasil menjuarai Liga Denmark ya, Liga Super League-nya Denmark. Di pertandingan terakhir pekan ke-32 menang dengan skor 3-0 telak, hanya selisih 1 poin dengan FC Michelin, dan penentuan gelar juaranya masih ditentukan di pekan-pekan terakhir. Dan yang mengembirakannya, membanggakannya, yang membuat kita semua senang, bahwa Kevin Dix ternyata dimainkan di akhir-akhir babak pertama, menggantikan pemain dari FC Copenhagen ya di menit 45 masuk, dan di menit sekitar 60 Kevin Dix berhasil mencetak gol melalui titik putih.
Tentu ini menjaga eksekutor kita, suatu hari nanti kita mendapatkan penalti, maka Kevin Dick bisa mengambil, dan rata-rata gol dari penalti Kevin Dick ini sangat tinggi. Kayak Kevin Dick ini kita tahu bahwa kemarin sebelumnya beberapa pertandingan terakhir dia mengalami cedera dan membuat semua pemain pecinta sepak bola Indonesia was-was nih, apakah di sisi kanan Kevin Dick akan bisa sembuh atau tidak ketika menghadapi Cina dan juga Jepang. Dan ternyata di pekan terakhir Liga Denmark antara Copenhagen ya, dengan menang skor 3-0, ternyata Kevin Dick dimainkan, dan akhirnya ini membuat semua lega kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Di sisi lain Kevin Dick sembuh dari cedera, di sisi lain Kevin Dick juga mencetak gol, dan di sisi lain Kevin Dick memulai perpisahan dengan FC Copenhagen ya, dengan juara Liga Denmark ya, juara Liga Denmark. Ini musim terakhir Kevin Dick setelah 4 musim bersama FC Copenhagen, dan musim depan Kevin Dick akan bermain di Liga Jerman di Borussia Mönchengladbach. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman tentang Kevin Dick dan juga JJ? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam.